Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Smart Grid di Indonesia. Saya William Salam Paluruan dengan NIM 1852050003. Menyongsong perkembangan teknologi Smart Grid di Indonesia. Sebelum dan sesudah terlihat sangat jelas perbedaannya, bahwa teknologi sebelum Smart Grid dan teknologi sesuai Smart Grid sangat terlihat keefektifannya lebih efektif. Terbukti di sini kurang lebih pada gambar saya ini menjelaskan tentang sesudah dan sebelum teknologi ini digunakan. Apa itu Smart Grid? Smart Grid dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai jaringan listrik pintar atau LPR. Smart Grid adalah jaringan listrik pintar yang mampu mengintegrasikan aksi-aksi atau kegiatan dari semua pengguna, mulai dari pembangkit sampai kepada konsumen, dengan tujuan agar lebih efisien, berkelanjutan, ekonomis, dan suplai listrik yang aman. Selama ini mungkin kita lebih mengenal pengelolaan listrik dengan satu arah saja. Artinya, suplai listrik hanya dapat dari PLN dan diteruskan ke rumah-rumah. Dengan teknologi Smart Grid ini, pengelolaan listrik dapat berjalan dua arah, yang mana pemilik rumah dapat mengontrol penggunaan energi listrik mereka, dan nantinya apabila terdapat surplus dari energi listrik, maka dapat dijual kepada PLN. Selain itu, Smart Grid juga dapat mengontrol pengeluaran atas daya listrik yang dihasilkan setiap hari. Hal itu dikarenakan Smart Grid memiliki 4 komponen utama, yaitu pembangkit, kontrol, komunikasi, dan aplikasi. Hal itu nantinya akan dapat menghemat penggunaan listrik di rumah-rumah. Smart Grid nantinya akan dapat berperan sebagai teknologi sensor dan pengukuran secara real time atas produk elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Nantinya juga akan dapat terkoneksi dengan ponsel pintar untuk penggunaan yang lebih praktis. Dari segi ekonomi, mungkin awalnya akan mengeluarkan budget yang cukup lumayan karena harus membeli transmisi atau pemasangannya, tetapi itu akan terbayarkan saat tarif listrik per bulan yang akan mulai menurun dibandingkan tidak menggunakan teknologi Smart Grid. Tak sampai di situ, dikarenakan teknologi yang digunakan adalah teknologi ramah lingkungan atau energi bersih, tentu juga secara tidak langsung dapat menurunkan laju emisi gas rumah kaca. Penerapan di negara maju. Jerman adalah salah satu negara dengan model Smart Grid yang sangat sukses. Jerman adalah pionir dari penerapan Smart Grid lewat model City of Mannheim (MoMA) Project atau program model kota Mannheim. Dari program tersebut, setiap rumah serta industri perkantoran di kota Mannheim akan terintegrasi dengan pasokan energi listrik yang ramah lingkungan, dan setiap orang dapat melihat secara langsung mengatur pengeluaran energi listrik yang digunakan. Selain di Jerman, banyak negara-negara yang telah menerapkan teknologi ini, seperti Amerika Serikat sejak tahun 2007 melalui Federal of Energy, Kanada sejak tahun 2009 dengan mengoptimalkan potensi solar cell, negara-negara di Eropa pada 2011, dan tidak ketinggalan negara-negara maju seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Terdapat 6 hal utama pengembangan Smart Grid, yaitu Smart Power, Smart Service, Smart Place, Smart Transport, dan Smart Renewables. Lantas bagaimana di Indonesia? Smart Grid, solusi listrik masa depan Indonesia. Indonesia diproyeksi membutuhkan energi listrik mencapai kurang lebih 457 terawatt hour
pada tahun 2025 menurut SDM 2016. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka diterapkan sistem jaringan listrik pintar atau smart grid. Sistem ini tidak menambah energi yang dihasilkan pembangkit, namun mengatur distribusi listrik sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perangkat lunak, sehingga interaksi konsumen dengan pembangkit terjadi secara dua arah. Terdapat pusat kendali yang mengolah data yang dihasilkan sensor-sensor agar konsumsi listrik didapatkan perilaku dan pola, sehingga bisa diperkirakan listrik yang harus disuplai. Informasi konsumen listrik yang tepat dapat mencegah terjadinya pemadaman di saat beban puncak. Smart grid berpotensi mengakomodasi terjadinya diversifikasi pembangkit, sehingga antara pembangkit yang satu dengan lainnya dapat saling menopang. Selain itu, dari sisi konsumen, penggunaan mendapat kesempatan untuk melakukan analisis penggunaan listrik agar dapat efisien. Saat ini, teknologi smart grid telah dikembangkan oleh BPPT di Indonesia dan telah diterapkan di Sumbawa Barat sejak tahun 2012 sebagai proyek percontohan. Sensor-sensor tersebut terletak di berbagai tempat seperti meteran listrik, alat elektronik, trafo listrik, gardu, pembangkit listrik, dan baterai. Di Indonesia, pengembangan teknologi smart grid juga telah diterapkan di Sumbawa Barat sejak tahun 2012. Seperti yang tadi saya jelaskan, selain Sumbawa Barat, daerah percontohan lainnya juga terdapat di Bali. Pada 2016, area kantor pemerintahan provinsi atau Pemprov Bali mulai berbenah dengan penggunaan smart grid melalui energi surya. Selain kota tersebut, kota-kota metropolitan di Indonesia juga sangat potensial untuk dikembangkannya. Teknologi ini seperti di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan juga Medan. Dalam salah satu forum ekonomi dunia pada tahun 2010 disampaikan bahwa penerapan smart grid ini dapat menekan laju emisi karbon sebesar 25% di negara-negara yang menggunakannya. Hal itu sama saja dengan jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh 130 juta mobil pada umumnya. Tentulah, pengembangan konsep teknologi smart grid ini dapat dikembangkan di kota-kota maju di Indonesia karena dampak positif yang begitu banyak. Terlebih dengan jumlah penduduk yang semakin tinggi, penerapan konsep ini dapat dijadikan sebagai batu pijakan untuk menyongsong energi bersih di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin karena suara hujan yang sedikit mengganggu, saya mohon maaf. Terima kasih.